Sekarang buku yang kita review The Perfect Muslimah. Awalnya sih pada pas mau baca buku ini dari baca judulnya agak sedikit kirain dikhususkan untuk perempuan gitu. Terus kalau di kampus apalagi yang masuk organisasi ekstra kampus itu apa ya bahasanya bukan hina tapi lebih ke ditertawakan. Masa sih bacaannya seperti itu, baru sampai sana ternyata di balik buku ini tuh justru dalamnya itu lebih dikhususkan untuk laki-laki menurut saya, karena seperti halnya cerminan pasangan itu cerminan. eh jadi di buku ini tuh ditulis oleh Ahmad Rifai. eh Dalamnya tuh lebih ke menguak kisah-kisah nyata dari teman penulis, dari link-linknya. Habis itu diberikan dikutip petuah-petuah yang sesuai yang relevan dengan kisah-kisah tersebut. Bestseller juga. Jadi kalau mau bestseller biasanya menarik dan reviewannya keren-keren. Tokoh-tokoh ulama Indonesia lah yang menyatakan ya buku ini bagus, dan saya pun menyatakan buku ini bagus, ringan dibacanya. Eh, karena kisah dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu semuanya dari buku ini hanya sekilas saja apa yang saya dapatkan dari buku ini. Eh, Memang betul tidak ada manusia yang sempurna, the perfect muslimah gitu. Pasti ada yang namanya kekurangan dari setiap manusia. Ya kalau misalkan kita nikah ya dengan orang yang cantik ya risikonya boros. Kalau kita akan nikah boros bermake upnya maksudnya. Kita nikah dengan orang yang pintar, ada satu sisi kita didebat sama pasangan kita. Ketika kita menikah dengan orang yang penurut, resikonya ya dari segi keilmuan kurang. Kalau kita pengen pasangan kita yang banyak uang ya waktunya gak ada gitu. Habis untuk mencari uang itu. Ada satu titik kelemahan-kelemahan dari setiap manusia, apalagi pasangan kita ya. Tapi berikhtiar dari segi akhlak, dari segi sikap itu lebih cenderung bagaimana penguasaan pelatihan ketika masa muda atau seorang ibu yang mendidik anaknya gitu. Karena generasi dimulai, peradaban dimulai itu bagai ditinjau dari perempuannya gitu. Kalau pengen ngancurin satu kaum ya perempuannya dihancurkan. Begitupun dengan perempuan, ketika perempuannya bodoh, jika perempuannya tidak berilmu, maka akan melahirkan anak-anak yang kurang bisa mendidik, menciptakan generasi-generasi yang unggul tentunya. Yang pertama yang saya dapatkan adalah yang berusaha saya amalkan, yaitu pola membaca buku. Jadi ada satu kisah di sini perempuan kalau nggak salah ya. Ya baca bukunya sebelum jam subuh itu. Di waktu subuh, sebelum subuh sampai subuh itu waktu terbaik untuk belajar. Daripada kita gadang baca buku kecapean gitu, kurang efektif. Tapi lebih efektif sebelum subuh. Dan efektif setelah subuh itu usahakan sempatkan juga untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu perangsang penajaman otak. Bukan hanya penajaman otak, tapi mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Selanjutnya adalah yang saya dapatkan tentang apa ya, wudu, tentang wudu, konsep wudu. Ternyata wudu ini memberikan aura apa ya, inner beauty. Wudu ini banyak manfaatnya, bukan hanya wudu lah, tapi karena memang seseorang jika
taat, beribadah, melakukan tahajud, tidak maksiat, itu akan memancarkan aura yang berbeda ketika melihatnya. Dan bahkan orang baru pertama melihatnya juga, hanya melihatnya juga tanpa dia mengeluarkan nasihat, itu cenderung mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Apalagi ya kira-kira ya yang saya dapetin tuh. Jadi lebih ke menyuruh kita melakukan kebaikan kayak ikhlas, hidup sederhana, melakukan ibadah, belajar, tapi dikemas dengan kisah-kisahnya. Jadi jauh lebih blek gitu. Bukunya ringan dan ternyata ya keren lah bagi teman-teman yang hari ini jomblo. Usahain sempetin lah baca buku ini buat bisa dapetin minimal yang setara lah dengan teman-teman dari segi pemikiran, akhlak. Karena jodoh itu cerminan diri kita. Terima kasih, mangga dibaca yang belum baca.